Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan kehidupan akhirat yang Masya Allah zaman yang ke-50. Kita sampai pada surah Az-Zumar, ya, menggambarkan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin berkenaan dengan Allah memberikan keputusan, ya, terhadap perselisihan kita di dunia ini. Pendapat yang berbeda-beda. Jadi di dalam kehidupan kita beragama selama ini ada dua perselisihan. Satu, perselisihan dengan umat-umat yang bukan Islam. Perselisihan yang menyangkut akidah. Dari ayat-ayat yang kita pelajari dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menggambarkan perselisihan itu. Terkandung tersirat bahwa perselisihan itu tidak akan bisa diselesaikan di dunia ini, dan Allah telah memutuskan penyelesaiannya di akhirat nanti. Penyelesaiannya di akhir nanti, ya. Karena pertentangan itu semakin kita lihat sekarang semakin tajam, ya. Dan tidak ada harapan untuk bisa ketemu, dan Tuhan sudah memutuskan penyelesaiannya di akhirat. Kedua, perselisihan antara kita. Perselisihan antar kita bisa hal-hal yang menyangkut ibadah, yang menimbulkan kategori bid'ah, ikhtilaf, mursalah, ya, maslahah dan mursalah. Bagaimana kita menyikapi itu menurut tuntunan Al-Quran Karim supaya kita selamat, ya. Dalam surah Az-Zumar 18 digambarkan siapa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang suka mendengar, mempelajari hal-hal yang merupakan perselisihan, terbuka hatinya untuk pelajari, untuk memahami orang, dan akhirnya dia berani mengatakan, menurut saya yang benar inilah yang saya yakini, gitu, ya. Dan mereka itulah sebetulnya mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah yang berhati bersih dan berakal sehat. Ya, mari kita baca di dalam surah Az-Zumar, ya. Dan kita sikapi, jangan sampai kita tidak mengikuti, ya, petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik di antaranya. Nah, gitu ya. Yang saya sudah jelaskan aja. Ayat ini simpel tapi penjabarannya sangat dalam, ya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk dan oleh Allah
dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat, ulul albab ya. Ulaika hum ulul albab, orang-orang pandai, orang-orang pintar gitu ya. Jadi sikap yang demikian, sikap sabar, ingin belajar, ingin memperlihatkan perselisihan itu, ingin melihat, mendalami perselisihan itu, dan akhirnya dia memutuskan ini yang menurut saya yang paling baik yang diikuti. Itu sebetulnya orang seperti itu sudah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qaul, yaitu yang mereka mendengarkan ya. Fayattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang terbaik ya. Kemampuan dia memilih ya. Kemampuan dia mengutarakan yang baik, kemampuan dia sabar, kemampuan dia ingin menjaga persatuan, itu yang jadi dasar ya. Jadi tidak perselisihan itu menimbulkan perpecahan ya. Ulaika alladzina hadahumullah, itu tinggi itu. Ulaika alladzina hada, biasanya begitu saja berhenti ya. Ulaika alladzina hadahum sampai situ. Kalau ulaika alladzina hadahumullah, kalau ada Allah dalam segala hal berarti yang paling mulia ya, paling dahsyat gitu ya. Wa ulaika hum ulul albab, mereka itulah orang yang berakal sehat dan merhati baik. Harus kita jaga, jangan sampai perselisihan itu menimbulkan perpecahan. Mari kita lihat surah Ar-Rum ya. Orang yang mengakibatkan perpecahan itu dikategorikan orang musyrik. Bayangin, orang musyrik ya, orang yang syirik ya. Mari kita lihat surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah. Ini penegasan bahwa fitrah itu masih tetap tidak berubah, bahwa kita punya kecenderungan untuk menjadi orang yang berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, dengan tidak mengetahui banyak hal-hal yang kita langgar gitu kan. Nah, ayat 31, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa yang mempersekutukan Allah ini? Yang kita perlu tahu ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi saat ini? Banyak golongan-golongan yang bangga dengan golongan mereka, mengkafirkan yang lain, menyalahkan yang lain. Apakah tidak masuk kategori ini? Nah, itu.
Oleh sebab itu apa yang diberi petunjuk dalam surah Az-Zumar ayat 18 perlu kita betul-betul pahami, betul-betul menjadi jiwa kita, ya. Jangan sampai kita menjadi aktor, menjadi figur orang yang memecah belah. Walaupun perselisihan yang besar sekali, jangan sampai lupa bahwa orang Islam itu bersaudara, ya. Itu. Jadi itu ayatnya, saya tidak baca ayat Arafnya, tapi itu menjadi patokan kita. Kemudian dalam surah Hujurat, ya, untuk memberikan penekanan, untuk memberikan acuan yang dalam sekali, ya. Dalam surah Hujurat ayat 10 kalau tidak salah, ya, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih mungkin, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ini perhatian kita terhadap ayat ini betul-betul kita kaji, ya. Kadang-kadang di terjemahan itu ibarat kalau terjemahan itu air yang setengah gelas atau 3/4 gelas, ada yang miss gitu, ya, gitu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah. Fa aslihu itu perbaiki segala hal, ya. Misalnya apa kita menunggu perkelahian? Apakah kita menunggu perselisihan? Fasli itu memperbaiki. Kalau seandainya perselisihan itu bisa dirasakan penyebabnya karena ilmu, gitu, ya. Jangan sampai kita tunggu perselisihan baru kita ambil langkah-langkah. Mari kita cerdaskan kedua belah pihak, sadarkan kedua belah pihak akan pentingnya persaudaraan. Kalau perselisihan itu kemungkinan dari sisi ekonomi, karena berebut lahan, berebut kafling, maka selesaikan sebelum itu terjadi. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Jadi bagi pemimpin harus paham keadaan masyarakatnya, ya. Fa aslihu baina akhawaikum, di antara mereka, ya. Berselisih itu penyebabnya apa? Ya, kalau penyebabnya kurang ilmu, harus kita tambah ilmunya. Harus karena masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah kezaliman dilakukan oleh satu pihak, maka itu dicegah, ya, oleh kita. Jangan menunggu berkelahi baru lakukan. Wattaqullah, bertakwalah kamu, la'allakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, setelah itu, ya, kita di akhirat nanti, maka perselisihan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar 75, di situ tergambar bagaimana pentingnya persoalan ini. Penting persoalan ini dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW, menghadirkan para malaikat-malaikat yang melingkar di sekeliling arasy
bertasbih sambil memuji Tuhannya dan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu ada yang alhamdulillah saja, ada yang alhamdulillahirabbil alamin. Begitu pentingnya gitu ya. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya, lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Wa taral malaikatu khafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq. Diputuskan perselisihan mereka itu dengan sebenar-benarnya gitu. Mudah-mudahan kita harapkan segala perselisihan yang ada pada kita harus disikapi dengan bijaksana, dan kita harus yakin bahwa pilihan kita adalah pilihan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terjatuh pada pilihan yang jelek ya, menyesal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.